Pesepak bola tewas tersambar petir, panitia diduga tidak sediakan ambulan. Tuntut kejelasan nasib Persatu, ratusan supporter demo kantor DPRD Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang siswa SMP meninggal dunia setelah tersambar petir pada laga Piala Suratin U13 di Stadion Legend Sudirman, Bojonegoro. Diduga panitia pertandingan resmi di bawah naungan PSSI ini tidak menyediakan ambulan dan tim medis. Tegar Dwi Prasetya, 14 tahun, siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 5 Bojonegoro meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit karena tersambar petir saat bermain bola Piala Suratin U13 di Stadion Legend Sudirman, Bojonegoro pada Jumat 3 November 2023 kemarin. Diduga pertandingan resmi di bawah naungan PSSI ini tidak menyediakan ambulans dan tim medis untuk memberikan pertolongan jika terjadi keadaan darurat terhadap para pemain. Seperti halnya yang dialami oleh almarhum Tegar Dwi Prasetya saat tersambar petir pada laga Piala Suratin U13, pesepak bola junior ini pingsan dan tidak ada tim medis yang memberikan pertolongan. Ayahanda almarhum Tegar, Chandra Prasetya, mengatakan usai anak bungsunya tersambar petir, anaknya langsung digotong dan dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina menggunakan mobil pribadi lantaran tidak ada ambulan. Sebenarnya suka sudah dari kecil, cuman saya sendiri awalnya melarang lah. Dia jujur karena kakaknya terus terang pelaku bola juga, jadi saya merasa jenuh dan bosan lah ini. Dan kebetulan juga saya pekerjaan lagi padat, jadi nggak bisa nganter. Namanya anak kecil kan butuh antar jemput lah, itu yang tidak bisa saya lakukan terhadap anak saya kecil ini. Makanya saya korbankan, saya larang, dan pada akhirnya kelas 6 maksa dia terjun sendiri nyolong-nyolong, akhirnya ya mau tidak mau saya dukung gitu ya. Jadi sudah sering ya ikut kompetisi? Untuk kompetisi sendiri sebenarnya baru masuk SSB itu kurang lebih puasa kemarin. Jadi kurang lebih ya 1 tahun masuk, dan kebetulan masuk di Indonesia Muda. Ya, tergabung di Indonesia Muda dan mengikuti turnamen pun baru beberapa kali aja. Ya, karena mungkin dianggap pelatihnya layak, jadi disertakan gitu loh. Pak, infonya waktu kejadian ambulan enggak ada, betul apa? Itu informasinya insya Allah benar itu. Ambulan nggak ada. Ambulan nggak ada, dan medis pun diterakin teman-teman juga nggak ada. Terus dari stadion Mas Tegarnya ini dibawa ke rumah sakit pakai mobil teman-teman. Pakai mobil? Iya, teman-teman Indonesia Muda. Untuk ASKAP sendiri terkait hal ini belum ada yang datang ke saya. Cuman dari pihak panpelnya waktu kejadian sempat ngawal sampai rumah sakit pertama di Tolong. Kan jadi awal masuk di rumah sakit Ibnu Sina. Jadi pertama dimasuk di rumah sakit Ibnu Sina, kurang lebih sampai 1 malam menginap di sana. Jam 9 pagi setelah hari berikutnya dirujuk di RSUD. Sementara itu, pengurus ASKAP PSSI Bojonegoro Gatut Amansari mengatakan saat kejadian medis belum datang ke Stadion Legend Sudirman. Pihaknya juga menegaskan usai insiden tersebut pertandingan selanjutnya juga dihentikan. Lapangan ada tim medisnya atau enggak, Pak? Tim medis belum datang. Oh, belum datang. Ya. Oke. Terus untuk pertandingan berikutnya dihentikan atau enggak? Pertandingan berikutnya dihentikan. Kemudian kedua tim mengundurkan diri. Diberitakan sebelumnya pesepak bola tersambar petir hingga pingsan saat berlaga di Piala Suratin di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro. Pasca kejadian, pesepak bola junior tersebut langsung digotong keluar lapangan untuk dilarikan ke rumah sakit. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.
Sementara itu, menjelang bergulirnya kompetisi sepak bola Liga 3, Persibo Bojonegoro mulai membuka seleksi pemain. Dalam seleksi ini, manajemen Persibo mengaku akan mengoptimalkan potensi pemain lokal. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim sepak bola Persibo Bojonegoro untuk mengarungi kompetisi sepak bola Liga 3 yang rencananya akan bergulir pada Desember 2023 mendatang. Setelah mendapatkan pelatih, tim kebanggaan warga Bojonegoro ini kini melakukan proses seleksi calon di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Head coach Persibo Adnan Mahing yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh manajemen Persibo untuk mengarsiteki Persibo di Liga 3 Jatim itu mengatakan akan mengoptimalkan pemain lokal terlebih dahulu. Adnan menambahkan seleksi pemain Persibo ini diikuti sebanyak 80 peserta. Sementara sebanyak 62 peserta adalah putra daerah asli Bojonegoro. Para peserta seleksi tersebut akan memperebutkan berbagai posisi yang dibutuhkan oleh tim. Nantinya akan diambil 20 pemuda saja untuk mengikuti seleksi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita sudah melakukan seleksi yang masuk tahap kedua ini sudah 2 hari. Kita akan seleksi sampai dengan tanggal 8 besok dan kita akan mengambil pemain-pemain untuk ke tim Bojonegoro, tapi kita tetap akan melakukan tambang sulam untuk menyampaikan tim lebih bagus untuk Persibo ini. Ada berapa pemain yang ikut seleksi ini, Coach? Sekitar 80-an untuk hari pertama kemarin, dan hari ini ada pengurangan, kemarin ada pengurangan dan hari ini juga ada pengurangan. Nantinya akan ada berapa pemain yang diambil? Nanti kita akan berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan tim untuk Liga. Diketahui seleksi terbuka pemain Persibo Bojonegoro diagendakan berlangsung pada Senin 6 Oktober 2023 hingga Rabu 8 Oktober 2023. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, ratusan supporter klub sepak bola Persatu Tuban menggeruduk kantor DPRD Kabupaten setempat. Mereka menuntut kejelasan kepada 4 pemegang saham terkait status Persatu usai didaftarkan di Liga 3. Masa mengancam akan membekukan Persatu dan membuat klub sendiri jika tidak ada itikat baik dari pemegang saham. Ratusan supporter klub sepak bola Persatu Tuban menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tuban pada Senin. Mereka menuntut kejelasan kepada 4 pemegang saham terkait status Persatu usai didaftarkan di Liga 3. Dengan membawa baliho dan pengeras suara, para supporter melakukan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD Tuban. Para supporter merasa kecewa karena Persatu Tuban telah didaftarkan di Liga 3 oleh para petinggi klub. Tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan langkah berikutnya. Padahal sebentar lagi kompetisi akan segera bergulir. Bahkan hingga saat ini belum ada komunikasi antara 4 pemegang saham, yaitu Ketua DPRD Tuban fraksi PKB Miyadi, anggota DPR RI fraksi PKB Ratna Juwitasari, anggota DPRD Tuban fraksi PKB Fahmi Fikroni, dan Ketua Persatu Tuban Nasruddin Ali dengan pihak manajer. Koordinator Persatu Fans Akbar Bustami menjelaskan bahwa sampai saat ini belum terlihat pembentukan tim dari Persatu Tuban untuk kompetisi Liga 3 tahun 2023-2024. Jika tidak ada kejelasan, masa aksi mengancam akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar lagi. Tuntutannya yang pertama, kita menanyakan kejelasan dan sikap keseriusan 4 pemegang saham, terutama Pak Nasruddin, Pak Miyadi, Ibu Ratna, Pak Fahmi, terkait keseriusan terkait menangani Persatu Tuban. Soalnya yang problem memang keempat orang tadi, supporter menunggu itu semuanya. Problemnya ini apa? Pengaruh Juga terkait komunikasi kepada manajer. Soalnya sampai saat ini pemegang saham tidak ada komunikasi apapun pada manajer yang ditunjuk. Dalam arti dalam kurung Bapak Riyadi. Nomornya teman-teman nanti diblokir sudah lama. Nomor teman-teman diblokir setelah ada statement cuti dari pemegang saham. Teman-teman kan otomatis marah. Kenapa kok cuti? Seperti itu. Terus ini masa yang diturunkan berapa, Mas? Ini 350-an orang dari berbagai korwil. Ini sebetulnya banyak, Mas. Kita tahan dulu terkait aksi yang pertama ini. Untuk hari Rabu kita akan all out kalau memang kita kejelasan dari Persatu Tuban. Meski begitu, belum ada tanggapan dari Ketua DPRD Tuban.
lantaran masih mengikuti kunjungan kerja. Para supporter mengancam akan membekukan Persatu Tuban dan membuat klub baru jika tidak ada iktikat baik dari pemegang saham. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Petugas gabungan razia miras di toko hingga warkop di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Petugas gabungan di Kabupaten Tuban melakukan razia minuman keras yang diduga dijual secara ilegal di sejumlah toko kelontong hingga warung kopi. Razia ini digelar untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Petugas gabungan dari Polres, Kodim 0811 Tuban, Satpol PP, dan Dishub Kabupaten Tuban menggelar razia dengan sasaran toko kelontong dan warung kopi yang diduga menjual minuman keras secara ilegal. Razia ini menyasar 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Palang, Plumpang, dan Tuban Kota. Dalam razia ini, petugas mendapati sebuah toko kelontong menjual berbagai merek minuman keras. Petugas menegur pemilik toko lantaran memajang berbagai jenis miras secara terbuka, berdampingan dengan bahan sembako lain. Selain itu, petugas juga melakukan pendataan pemilik toko dan menghimbaunya agar tidak menjual miras kepada pelanggan di bawah umur 21 tahun. Setelah itu, petugas juga mendapati sebuah warung kopi di kawasan Tuban Kota kedapatan menjual miras arak oplosan. Selain mendata pemilik warung kopi, petugas juga menyita beberapa botol arak oplosan sebagai barang bukti. Selanjutnya, pemilik toko kelontong dan warung kopi penjual miras tersebut akan dilakukan pemanggilan oleh Satpol PP Kabupaten Tuban untuk diberikan pembinaan serta sidang tindak pidana ringan. Kegiatan patroli gabungan yaitu dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Tuban. Untuk sasarannya, Dan? Untuk sasarannya yaitu tadi kita melaksanakan patroli di beberapa kecamatan, yaitu di kecamatan wilayah Kecamatan Palang, kemudian Kecamatan Semanding dan Kecamatan Tuban terkait dengan pengawasan dan pengendalian penjualan miras dan minuman keras. Untuk hasilnya, Dan? Untuk hasilnya tadi kita sudah melaksanakan pemeriksaan di beberapa tempat yang ada hasilnya, yaitu di wilayah kota, yaitu kita amankan 1 botol minuman arak. Razia ini digelar petugas gabungan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum sehingga tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, aksi pencurian daging ayam yang dilakukan oleh seorang perempuan di Pasar Besar Ngawi terekam kamera CCTV. Pencurian daging ayam seberat 7,5 kg tersebut viral di media sosial setelah video rekamannya tersebar. Dalam rekaman video CCTV, seorang perempuan dengan menggunakan baju kaos lengan panjang merah bergaris putih dan berkerudung abu-abu nampak mendatangi lapak pedagang daging ayam di Pasar Besar Ngawi. Perempuan itu seolah-olah membeli daging ayam. Saat pedagang sibuk melayani pembeli lain, perempuan tersebut mengambil bungkusan kantong plastik berwarna biru yang berisi daging ayam dan memasukkan ke tas belanjaannya. Selanjutnya, ia pergi. Aksi pencurian daging ayam itu kini viral dan menyebar di media sosial. Katmi, pedagang daging ayam yang merupakan korban pencurian, mengaku bahwa pelaku awalnya hanya membeli kepala ayam. Saat ia sibuk melayani pembeli lain, pelaku mengambil daging ayam yang ada di sebelah meja. Daging tersebut sebenarnya pesanan dari salah satu rumah makan dengan berat sekitar 7,5 kg. Akibat kejadian itu, ia mengaku rugi ratusan ribu rupiah. Ya nggak tahu kan, pura-pura beli kepala, tak jualin,
terus ngasih uang, terus kok saya kembaliin. Setelah kembali kok ya di sini kan ada orang beli 2, terus yang satu sudah pergi, terus yang satu masih di sini, terus yang satu lagi pergi, dia agak ke sini, maunya kan ke sini, di sini tempatnya, terus ke sini. Setelah itu kok pulang, waktu tergesa-gesa, tapi saya nggak nyangka ngambil ayam, saya nggak nyangka. Berapa kilo kemarin Bu? 7,5, ya sekitar 7 lebih. 7 lebih ya? Tapi memang tidak dibayar Bu ya? Apa? Tidak dibayar Bu ya? Yo enggak, dicuri kok dibayar. Ya maksudnya di meja terus diambil gitu terus. Iya. Aksi emak-emak yang mencuri daging ayam itu kini viral di media sosial. Pedagang berharap tingkat pengamanan di area pasar lebih ditingkatkan, karena sebelumnya juga pernah terjadi kasus pencurian di bagian kios sembako. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, seorang kuli bangunan menjadi korban pemukulan oleh orang dengan gangguan jiwa. Polisi yang mendapat informasi itu langsung meringkus pelaku. Petugas Polsek Ngawi Kota mendapat informasi adanya kasus pemukulan terhadap seorang kuli bangunan. Korban diketahui bernama Agung Setiawan, 42 tahun, warga Kabupaten Ngawi. Saat itu korban tengah bekerja melakukan rehab salah satu rumah di Desa Karangsari, namun tiba-tiba korban dipukul oleh pelaku menggunakan besi cakram sepeda motor pada bagian kepala hingga terluka. Kanit Reskrim Polsek Ngawi Kota Ibda Agus Dwi mengaku, setelah mendapati laporan itu pihaknya melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku. Pelaku diketahui berada di Simpang 4 Karangsari. Menurutnya, pelaku sempat melarikan diri dan melawan petugas. Akhirnya berhasil diringkus dengan dibantu warga sekitar. Pelaku selanjutnya diamankan ke Mapolsek Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui pelaku yang bernama Maman, 37 tahun, warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang menderita gangguan jiwa. Hal ini juga dibenarkan saat polisi menghubungi pihak keluarga pelaku, termasuk adanya surat dari rumah sakit. Tadi petugas piket Polsek Ngawi didatangi warga 2 orang laki-laki. Nah, itu menyampaikan bahwa ada korban atau seseorang yang sedang bekerja proyek di perlimaan Karangasri situ dipukul oleh orang gila. Setelah dipukul, warga membawa korban ke rumah sakit dan warga yang lain menghubungi kita. Selanjutnya kita datang ke TKP. Setelah sampai di sana, beberapa warga menunjukkan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk terus bahwa itulah pelaku yang melakukan pemukulan. Selanjutnya petugas mendatangi. Seseorang yang dilaporkan pelakunya itu malah melarikan diri, sehingga dilakukan pengajaran. Setelah sampai, pelaku itu melakukan perlawanan sehingga dilakukan penangkapan. Dibantu beberapa warga, karena pelaku itu dibawa ke Polsek Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah sampai Polsek Ngawi, korban petugas menghubungi keluarga dari pelaku yang ada di Ciamis. Dari pihak keluarga mengatakan bahwa adiknya itu memang ada gangguan jiwa, sehingga dari keluarga korban mengirimkan berupa PDF surat keterangan berobat bahwa dia sedang menderita sakit jiwa. Dengan surat itu ditandatangani Dr. Jonti dari Puskesmas wilayah Ciamis, Jawa Barat. Saat ini pelaku masih diamankan di Mapolsek Ngawi. Rencananya pelaku akan diserahkan kembali kepada keluarga. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Informasi terkait sebanyak 1.297 KK tercover jaringan pipa air baru PDAM Bojonegoro akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Guna mencukupi kebutuhan air bersih di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 ini, PDAM Bojonegoro memperluas jaringan perpipaan air bersih baru. Sejauh ini sudah ada sebanyak 1.297 KK yang ada di 14 kecamatan dan tersebar di 137 desa yang sudah tercover jaringan pipa baru ini. Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro terus berupaya untuk memperluas dan mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kabupaten setempat. Di tengah musim kemarau panjang ini, PDAM memastikan kebutuhan air bersih di wilayahnya masih mencukupi. Saat ini tercatat sebanyak 47.300 KK tersambung pipa air bersih PDAM Bojonegoro. Sementara sepanjang tahun 2023 hingga September tercatat sebanyak 1.297 KK tercover peluasan jaringan pipa air bersih baru PDAM setempat. Jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan di 137 desa di Bojonegoro. Direktur Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro Muhammad Khairul Anwar menjelaskan, terhitung ada sebanyak 18 perpompaan air yang mengaliri sambungan pipa dari sumber Bengawan Solo, pengeboran sumber air dan dari mata air permukaan. Secara keseluruhan perpompaan yang ada dapat menghasilkan sekitar 530 meter lebih air per detik. Perumda Air Bersih Tirta Buana Bojonegoro menargetkan akhir tahun 2023 ini dapat realisasi 2.500 pipa air bersih baru. Untuk tambahannya, kalau totalnya 47.300-an, tapi untuk yang tahun ini sampai dengan September 1.297 yang terlaporkan di bagian Hubla untuk pasang baru. Itu tersebar di beberapa wilayah, Pak? Ada 14 kecamatan di Bojonegoro yang sudah kita cover, 137 desa. Untuk apakah ini ada juga untuk penyaluran sumber baru mungkin di beberapa desa, Pak? Kemarin ada sekitar 6 desa, 7 desa untuk yang baru. Terus bisa dijelaskan apa saja? Itu di Dender, kemudian di Sidowaras, Dender itu ada 3 desa, Kedung Rejo, terus Sepenagung sama di Karangsono. Untuk yang Sidowaras itu ada Mite, Siwalan, terus Balurejo sama Sitiaji di Sidomaya. Untuk sumber airnya sendiri mencukupi, Pak, sejauh ini bagi masyarakat? Sementara kita sudah berhitung masih ada ideal kapasitas untuk tambahan PSR sekitar 2.500. Insya Allah tahun depan kita juga akan memperbesar dari izinnya sehingga bisa untuk penambahan SR untuk tahun depan dan kedepannya. Dan insya Allah dengan rencana yang akan dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk waduk Gongseng itu 300 liter per detik akan di-cover selama 3 tahun untuk 25.000 pelanggan baru di wilayah 4 kecamatan. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya. Terjangan angin puting beliung melanda kawasan pabrik semen Kabupaten Tuban. Pusaran angin yang memporak-porandakan 8 kandang ternak sapi ini terekam video amatir warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Angin puting beliung berukuran besar menerjang kawasan pabrik semen di Desa Sawir, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban pada Sabtu siang. Pusaran angin yang datang disertai gerimis ini sempat membuat para pekerja pabrik dan warga setempat panik menyelamatkan diri. Terjangan puting beliung ini terekam video amatir warga. Kejadian yang berlangsung sekitar 30 menit ini membuat sebuah pos yang ada di area lahan ambruk. Selain itu, sebanyak 8 bangunan kandang ternak dan sebuah gudang di kawasan setempat juga rusak parah dan atapnya berterbangan. Pasca kejadian, sejumlah warga dan peternak langsung berusaha menyelamatkan hewan ternak sapi ke tempat yang lebih aman. Ketua kelompok ternak setempat, Solihin, mengatakan puting beliung tersebut berasal dari arah timur. Awalnya ada 2 pusaran, namun kemudian pusaran tersebut menyatu dan menerjang apapun yang dilewatinya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah ternak sapi mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
ada angin dari arah timur, itu ada dua sumbu, ada 2 putaran. Terus kejadian menyatu jadi satu, akhirnya merambat berjalan dikit-dikit sampai menerpa kandang. Dari ujung timur ke barat, langsung kembali lagi ke timur lagi. Itu berapa lama itu Pak anginnya itu Pak? Ya kurang lebih ya 30 menit Pak. 30 menit? Iya 30 menit. Itu merusak apa saja Pak? Merusak material kandang, genteng, hanya itu. Dan alhamdulillah tidak ada kerugian. Kerugian seperti ternaknya atau orangnya juga aman, tidak ada apa-apa, semua selamat. Pasca kejadian, warga bergotong royong membersihkan reruntuhan genteng dan mengumpulkan sapi ke tempat yang lebih aman. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Aksi anarkis sekelompok gangster remaja di jalur nasional Pantura, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban meresahkan warga. Mereka tak segan-segan membacok pengguna jalan dan merampas harta bendanya. Sebanyak 5 anggota gangster berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban akhirnya membekuk 5 anggota gangster remaja yang menamakan diri Tim Guguk. Kelompok gangster ini sebelumnya sempat beraksi di jalur nasional Pantura, tepatnya di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Sambil menenteng senjata tajam, mereka berkonvoi sepeda motor memburu pengguna jalan yang melintas tengah malam. Aksi anggota gangster jalanan ini memakan korban seorang pemuda berinisial R, asal Widang, Tuban. Korban dikeroyok dan dibacok pada bagian kepala hingga mengalami luka parah. Korban yang terkapar tak berdaya kemudian ditinggal, sementara sepeda motornya dirampas para pelaku. Rekaman aksi anggota gangster ini pun viral di media sosial. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap 5 pelaku pengeroyokan. 3 pelaku merupakan anak di bawah umur, sementara 2 dewasa berinisial ZL dan AZ. Seluruhnya merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Sebagai barang bukti, polisi turut mengamankan sebilah celurit yang digunakan membacok korban, handphone yang dirampas dari korban, helm korban, serta 2 sepeda motor. Kelompoknya ini ada kelompok dari Tuban, kemudian Bojonegoro, Lamongan, dan juga Gresik. Awal mulanya, tim TGG ini mendapat tantangan untuk berkelahi di wilayah Tuban. Makanya berkumpullah TGG yang dari Lamongan dan juga Bojonegoro di salah satu tempat di Lamongan, kemudian bergerak ke arah Tuban. Sesampainya di pom bensin wilayah Widang, ada salah satu anak yang berada di situ. Kemudian tanpa basa-basi yang membabi buta, ada dibacok, kemudian dipukul, diinjek-injek. Setelah dilakukan itu, barang-barangnya diambil, motornya, handphonenya, kemudian helmnya diambil oleh para tersangka. Kita mengamankan ada 5 orang, 3 APH dan 2 tersangka sudah dewasa. Inisialnya yang APH ZL, AZ, dan juga MR. Yang dewasa, yang rekan-rekan lihat di depan kita ini, Saudara Dimas dan juga Ahmad Gilang. Akibat perbuatannya, para anggota gangster ini pun harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.